Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hena Fitriningsih, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Saya akan menyelesaikan tugas 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Dari filosofis Ki Hajar Dewantara, saya belajar sedikit banyak tentang pengetahuan yang uh, cukup membuat saya terbuka, ya. Artinya bahwa uh, ide-ide ataupun pemikiran Ki Hajar Dewantara itu luar biasa dan memiliki relevansi yang sangat banyak dengan kondisi pendidikan di abad 21. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Murid bagi saya uh, sulit untuk dikondisikan dalam suasana pembelajaran yang aktif. Ini yang saya hadapi di sekolah. Kemudian murid juga terbatas, ya, memiliki terbatas untuk bertanya. Jadi mereka entah itu karena malu ataupun kurang percaya diri, sehingga apabila diberi kesempatan untuk bertanya itu sangat sulit, ya. Kemudian kurangnya komunikasi dalam kelompok. Apalagi pada saat pembelajaran yang diberikan di kelas itu umumnya pembelajaran didominasi oleh guru, ya. Jadi siswa kurang diberi kesempatan ataupun ruang untuk bertanya, sehingga mereka minim sekali untuk bisa mengungkapkan pendapatnya ataupun bertanya. Komunikasi dengan teman-temannya mungkin dilakukan pada saat di luar jam pelajaran, ya. Tapi pada saat pembelajaran mereka komunikasi atau bertukar pikiran tentang pelajaran itu masih sedikit, ya, masih minim. Kemudian kurang kolaborasi juga, ya. Jadi murid dengan murid yang lain itu mereka belum bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada hubungannya dengan pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang dilakukan pada saat saya belum mempelajari modul 1.1 itu masih didominasi oleh guru, ya. Jadi umumnya Bapak Ibu guru itu menjelaskan, kemudian siswa itu mendengarkan, menyimak, ya. Dan itu berlangsung sudah lama, ya, sehingga siswa itu kurang aktif, siswa itu kurang direspon partisipasinya, kemudian kreativitasnya, sehingga saya menganggap bahwa siswa itu kurang ini, ya. Jadi kreativitasnya itu mandek, ya. Jadi kurang percaya diri, ya. Nah, suasana pembelajaran yang terasa juga kaku, ya. Di kelas hubungan antara guru dan siswa itu kurang komunikatif, ya. Jadi terasa kaku, seperti ada gap begitu, ya. Kemudian pembelajarannya kurang menyenangkan, ya. Siswa mudah ngantuk, apalagi pada mata pelajaran yang mungkin kurang mereka sukai, ya. Nah, itu mereka hanya duduk, mendengarkan, mencatat, ya.
apa yang diperintah oleh Bapak Ibu guru ya, dilakukan ya. Nah, jadi daya kreativitasnya kurang sekali ya. Kemudian, fokus pembelajaran yang dilakukan juga masih, eee, memprioritaskan, aspek pengetahuan ya, dengan nilai yang dicapai oleh siswa ya, eee, menggambarkan bahwa mereka, eee, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi, dominannya adalah aspek pengetahuan. Nah, kemudian, eee, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Bahwa ada gambaran dari saya, dari hasil ataupun dari pemikiran KHD ya, apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya, dapatkan dari fasilitator ataupun dari PP ataupun dari teman-teman semua, bahwa, dari modul ini saya, eee, bisa merubah ataupun bisa mendapat wawasan sedikit ya, sedikit banyak ya, bahwa, eee, menjadikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran ya. Jadi yang selama ini siswa adalah, posisinya sebagai objek dalam pembelajaran. Nah, setelah saya mempelajari modul ini ternyata bahwa siswa itu adalah sebenarnya subjek dari pembelajaran. Kemudian, membiasakan siswa untuk, eee, bertanya ya, untuk bertanya. Bahwa, dari hal-hal yang sederhana jika mereka diberi kesempatan untuk bertanya, kemudian, mereka dibiasakan untuk, berkolaborasi dalam suatu kelompok, kemudian, mereka sedikit demi sedikit akan membuka ya, mulut mereka, membuka pikiran mereka untuk bisa ngomong, kemudian untuk bisa bekerja sama dengan teman yang lain, ya, dalam satu kelompok. Sehingga dari, hal-hal yang dilakukan itu akan terbangun, eee, kreativitas yang lain ya. Mereka akan bisa bertanya, dari yang sederhana ya, sampai dengan yang, mungkin tingkatnya eee, lebih tinggi ataupun kesulitannya lebih tinggi. Kemudian dari kolaborasi yang dilakukan itu, siswa bisa, eee, berlatih untuk bekerja sama, ya. Bagaimana dalam satu tim itu bisa menyelesaikan eee, suatu masalah dalam pembelajaran ya, sehingga mereka akan, terbangun ya kreativitasnya, akan terbangun daya ciptanya, ya kemudian akan, menumbuhkan rasa ingin tahu ya. Nah, kemudian memberi kesempatan juga bagi siswa ataupun murid untuk belajar dari aneka sumber ya. Kalau selama ini bahwa, bapak ibu guru itu satu-satunya sumber dalam belajar ya. Nah, sekarang sudah mulai beralih ataupun bergeser ya, bahwa, siswa juga bisa, belajar dari banyak sumber ya, selain dari misalnya dari buku perpustakaan, kemudian dari internet ya, nah kemudian dari lingkungan sekitarnya juga bisa ya, yang dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, kemudian, eee, menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan, ya. Jadi setelah saya mempelajari modul 1.1 itu, eee, saya mendapatkan wawasan bahwa suasana pembelajaran yang menyenangkan itu akan membuat siswa, bahagia ya, siswa itu gembira sehingga, eee, akan menjadi menjadi penyemangat bagi siswa sehingga mereka akan, eee, bisa belajar dengan enjoy atau dengan suasana yang gembira sehingga
mereka akan, terbangun rasa ingin tahunya ya, kemudian, mereka, bisa bertanya ya dalam suasana gembira itu akan bisa bertanya ya, dari hal-hal kecil kemudian nanti bisa ditingkatkan, eee, kualitasnya ya, kualitas pertanyaannya, sampai dengan yang, eee, ini apa namanya, sampai dengan yang tingkat, tinggi barangkali. Nah kemudian, mereka akan, bisa berpendapat ya, dari yang asal ataupun yang awalnya, eee, menjawab pertanyaan dengan cara membaca dari buku ya, mereka akan terbiasa untuk mengeluarkan pendapat, bagaimana menurut mereka begitu. Nah kemudian, siswa ataupun murid akan memanfaatkan alam sekitar juga sebagai sumber belajar ya. Jadi kebetulan di sekolah kami ada sungai, ada kebun ya, kemudian ada lapangan ya. Nah itu adalah sumber belajar yang, bisa dimanfaatkan secara langsung. Nah kemudian yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahwa, eee, saya berupaya dengan, eee, wawasan yang sudah saya peroleh dari modul 1.1 ini, saya akan membuat suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kemudian, saya akan membiasakan murid untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama dalam suatu kelompok, dalam satu tim, sehingga akan terbangun komunikasi, akan tumbuh rasa ingin tahu, kemudian anak-anak bisa menyampaikan pendapat, bisa bertanya, bisa menyimpulkan. Ya, jadi dari situ siswa akan tumbuh jiwa kritisnya ya, kemudian, jiwa kreatifnya juga akan terbangun. Kemudian, saya akan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Tentunya ini disesuaikan dengan materi ataupun bahan ajar ya, jadi yang ada di lingkungan kita manfaatkan sebagai sumber belajar. Kesemuanya itu adalah, tujuannya adalah untuk mencapai student well-being ya. Jadi siswa dibuat bahagia, siswa dibuat happy supaya, mereka senang dalam belajar, mereka gembira ya karena pada prinsipnya anak-anak itu suka dengan permainan ya. Jadi mereka tidak akan merasa, eee, apa ya, kaku suasananya, kemudian mereka akan, eee jika hati mereka senang itu, ya mereka akan, eee, bisa leluasa ataupun bisa menyalurkan bakat minatnya ya sesuai dengan, kompetensi masing-masing, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa. Sehingga mereka diharapkan bisa, berkembang lebih baik lagi ya, kemudian bisa, eee, menyalurkan bakat prestasinya sehingga bisa maksimal. Demikian, eee, untuk tugas kali ini. Terima kasih atas, partisipasinya, atas ilmu yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa sampai berada pada, eee, taraf ataupun bisa belajar bersama dalam, eee, komunitas ataupun dalam kelompok guru penggerak. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.